Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agusni Pramita, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Juara 11 Linggung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan berbincang dengan rekan sejawat saya, Ibu Delvia Razana SPD. Beliau ini merupakan guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Juara 11 Linggung. Assalamualaikum Ibu Neng. Waalaikumsalam Bu Mita. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Baik, Bu Mita gimana? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Ibu. Hari ini kita akan mengadakan percakapan observasi Bu. Sebelum nantinya saya akan mengamati pembelajaran atau proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas pada jadwal observasi atau supervisi kelas. Tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas. Mengapa kita perlu Bu melakukan percakapan observasi ini? Gunanya untuk persiapan awal Bu. Persiapan awal sebelum Ibu melakukan proses pembelajaran di dalam kelas, nanti Ibunya bisa menyampaikan pembelajaran itu dengan baik, kemudian menghasilkan pembelajaran yang terbaik pula bagi Ibu. Gitu ya Bu. Baik Bu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama itu berkaitan dengan tujuan. Kira-kira tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan kepada murid? Ya, berdasarkan rencana pembelajaran yang telah saya buat, tujuan pembelajaran dalam kegiatan pembelajaran ini ada satu saja ya. Peserta didik dapat mengevaluasi gagasan dan pesan pada teks monolog berupa lawakan tunggal secara kritis dan reflektif. Oke, baik Bu. Berarti ini berkaitan dengan materi anekdot ya Bu di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Yang kedua itu Bu, area pengembangan yang ingin Ibu capai nantinya. Iya, area pengembangan yang hendak saya capai dalam pembelajaran ini yang pertama, peserta didik mampu memahami pesan dari teks anekdot. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu bernalar kritis, gotong royong, dan yang terakhir itu meningkatkan kecakapan literasi. Oke, baik. Karena di sini aspeknya 5. Oke, baik Bu. Oh, berarti aspeknya 5 ya Bu. Jadi nanti akan ada peran, kemudian berpikir kritis ya Bu, kemudian kecakapan hingga literasi. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di dalam kelas kira-kira apa itu? Strateginya misalnya, model, kemudian metode. Saya ingin merancang pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran sosial emosional atau PSE. Dengan model pembelajarannya di sini adalah think five fair, dengan metodenya diskusi, penugasan, dan tanya jawab. Nah, untuk media pembelajaran yang saya gunakan di sini ada 2. Yang pertama itu saya menggunakan lembar kerja siswa, dan yang kedua itu pelantang suara untuk menampilkan lawakan tunggalnya nanti. Oke, berarti yang terakhir ini media pembelajaran ya Bu ya? Iya, media pembelajaran. Jadi ada lembar kerja siswa, kemudian ada audio dan audio. Baik Ibu, setelah saya mendengarkan jawaban-jawaban pertanyaan yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira kapan itu Bu waktunya bisa saya melakukan supervisi ke dalam kelas itu? Di hari dan jam berapa? Kebetulan saya ada mengajar di kelas 10 atau di E1. Nah, pada hari Selasa 10 September 2014 ini pada jam pertama dan jam kedua itu pukul 7.30 hingga pukul 9. Oh baik, 2 jam pembelajaran. Baik Ibu, jadi saya catat di sini saya akan melakukan supervisi di kelas Ibu di kelas 10 E1 pada hari Selasa 10 September 2024 pukul 7.30 sampai pukul 9. Artinya jam 1 sampai jam kedua ya Ibu ya? Iya. Baik Ibu, sudah saya catat. Nah, setelah tahap praobservasi, kemudian saya nanti masuk ke dalam kelas Ibu untuk mengamati atau melakukan supervisi kelas, kita akan bertemu lagi Ibu untuk melakukan perbincangan pasca observasi. Kira-kira Ibu ada waktu lagi ya Bu? Boleh. Oke. Jadi mudah-mudahan nanti kita ada kesempatan dan kesehatan untuk bertemu kembali Ibu. Hari Selasa saya melakukan observasi dan kita lanjutkan di hari berikutnya, kita cari waktu lagi untuk melakukan pasca observasi. Baik. Ibu minum dulu Bu, silakan minum dulu. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya hari ini. Saya Agusni Pramita mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ika, Kaila, kemudian Nabil Bima, Nabila. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu pagi ini? Baik semuanya. Doakan semoga anda semua selalu berada dalam keadaan sehat ya. Ya. Karena materi kita hari ini udah jelas ya tentang teks laporan hasil observasi. Pada kegiatan sebelumnya juga Ibu sudah mengkomunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agusni Pramita, CGP Angkatan 10 dari SMA Negeri 1 2x11 Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Baiklah, pada video kali ini kami akan berbincang-bincang dengan guru mata pelajaran Bahasa Indonesia Ibu Nelvia Rozana yang beberapa saat lalu telah dilakukan pra-observasi dan observasi di dalam pembelajaran di kelas. Baiklah, kita akan langsung saja berbincang. Apa kabarnya Ibu Nel? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, ini juga telah hadir pengajar praktik kami bernama Ibu Lydia Munasril. Beliau di sini akan mendengarkan perbincangan pasca observasi bersama Ibu Nelvia Rozana. Jadi baik hari ini ya Bu, sudah siang. Ibu, hari ini adalah perbincangan pasca observasi setelah beberapa hari yang lalu saya masuk ke dalam kelas Ibu untuk melihat proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan di kelas Ibu. Di kelas 10 S1 waktu itu ya Bu.
Baik, tujuan dari pasca observasi ini adalah untuk memberikan ruang bagi ibu untuk melakukan refleksi serta sebagai pengembangan diri ibu, untuk menemukan pengembangan diri. Baik, sebelum saya lanjut masuk ke beberapa pertanyaan penting pasca observasi ini, saya akan menanyakan bagaimana perasaan ibu ketika saya melakukan observasi di kelas ibu waktu itu. Perasaannya sedikit deg-degan juga ya, karena didampingi oleh ibu yang sudah ikut CDP, namun kegiatan badannya benar-benar. Jadi perasaan ibu ketika saya perasaan ketika ibu melakukan pembelajaran bagaimana? Perasaannya senang, bahagia, Semangat ya, itu terlihat sekali dari ekspresi ibu waktu mengajari dalam kelas itu begitu antusias. Meskipun saya ada di belakang, tapi ibu tetap bersemangat melakukan pembelajaran. Baik ibu, kemudian ada beberapa pertanyaan terkait pembelajaran yang akan saya lakukan. Pertanyaannya berdasarkan catatan observasi kelas. Di sini ada pertanyaan yang ingin saya ketahui, refleksi terhadap pembelajaran waktu refleksi saya yang ketika proses pembelajaran berlangsung, selama proses pembelajaran berlangsung saya menyadari bahwa keterbatasan waktu itu menjadi kendala yang sangat signifikan. Jadi kejadiannya waktu itu saya terkendala adanya keterbatasan waktu. Nah, jadi ada kegiatan sebelumnya. Jadi langkah-langkah kegiatan yang seharusnya dilaksanakan menjadi tertunda beberapa langkah, sehingga langkah-langkah tersebut perlu dilanjutkan di pertemuan selanjutnya. Jadi hal itu yang membuat saya merasa menguras. Oh begitu ya. Jadi pada ketika observasi dilakukan ada beberapa menit terkendala, waktu itu ada masalah yang di lapangan ya. Waktu itu, jadi ibu merasa hal tersebut kurang memuaskan bagi ibu karena ketercapaian produk yang ingin ibu lihat dari siswa itu tidak tercapai di pertemuan itu. Berarti harus lanjut ke pertemuan selanjutnya. Ada beberapa langkah kegiatan dalam kegiatan ini yang tidak terlaksana karena waktunya itu sangat minim. Jadi cuma salah sekitar 50 menit. Akan tetapi tujuan pembelajaran bagaimana? Tetap tercapai. Ya, tercapai. Ini pelajaran Baik. Kemudian topik percakapan yang kita bahas saat itu mengenai budaya positif, pembelajaran diferensiasi, pembelajaran PSE, ya, pembelajaran yang menarik semuanya rasanya tercapai di dalam Anda. Saya akan memberikan juga. Jadi ibu sudah melakukan pembelajaran yang memang berpihak kepada murid, ibu sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, meskipun diferensiasi produk tidak ibu sambung di pertemuan selanjutnya. Kan berarti diferensiasi proses sudah nampak. Saya pun menilai. Iya, sekiranya waktu itu Anda tampil gitu kan menyampaikan apa yang dia temukan dan dia menyimaknya itu nampak produknya, tapi waktu itu kan kita terbatas waktu, jadi tidak ada presentasi, habis waktunya jadi langsung saja ditutup. Jadi juga waktu itu tidak sempat juga melakukan refleksi siswanya. Tapi kalau kita lihat dari area pengembangan yang di awal itu sampaikan, kira-kira dari keempat area pengembangan yang dicapai, yang seperti yang disampaikan di awal, kira-kira tercapai. Ada satu area pengembangan yang tidak tercapai, yaitu pada poin kecakapan literasi. Ini sebenarnya siswa disebutkan disuruh cuma dari teks aneka bulan pembangunan. Jadi ketika disajikan semangat tersebut diperdengarkan audionya, si anak belum mampu secara langsung menemukan unsur-unsur dari kooperatif. Jadi terpaksa saya gunakan kooperatif teks model selanjutnya. Jadi baca lagi, mengamati lagi teks yang sudah tersedia gitu kan. Berarti itu kombinasi ya, Bu?
audio dan ilustrasi. Rencananya sih audio jadi awalnya, tapi masalahnya tidak semua siswa ternyata mampu menemukan seketika itu unsur yang diminta dari tujuan pembelajaran. Jadi di satu saya alihkan ke kooperatif bagi yang belum itu. Nah, setelah selesai baru mereka Dari proses yang telah Ibu lakukan, saya sudah menjalankan proses diferensiasi. Jadi Ibu sudah melakukan proses diferensiasi atau diferensiasi proses dalam pembelajaran, yaitu Ibu mengkombinasikan. Ya, jadi setelah Ibu lihat begini hasilnya ketika Ibu perdengarkan audio, ternyata tidak semua anak yang bisa memahami atau menyampaikan informasi yang mereka terima dari audio. Kemudian Ibu kombinasikan dengan tes. Jadi langkah yang sudah dilakukan itu sudah sangat baik. Sudah sampai ya, proses sudah Ibu lakukan. Ternyata Ibu sudah punya pilihan lain ya. Kenapa saya bilang begitu? Ibu tentunya sudah mempersiapkan di awal kalau seandainya anak tidak mampu menyelesaikan atau bisa menyimak video dengan baik, Ibu sudah menyiapkan teks, Ibu sudah mengkombinasikan. Setelah jawaban Ibu tadi, kemudian setelah proses observasi yang sudah kita lakukan, kan ada area pengembangan yang belum tercapai yang sudah disampaikan tadi. Kira-kira Bu, apa tindak lanjut Ibu terkait dengan area pengembangan yang belum tercapai tadi? Ya, dari area pengembangan yang belum tercapai ketika proses belajar mengajar, untuk selanjutnya mungkin saya akan sering melatih atau mendengarkan audio terhadap anak. Setelah itu anak-anak sering menemukan informasi dari audio yang didengarkan tersebut. Jadi harus sering-sering dilatih anak mungkin itu di dalam kelas. Kemudian diberikan juga motivasi sering-sering juga di rumah mendengarkan audio dari berbagai bacaan materi, lalu menyediakan beberapa pertanyaan, ini jawabnya. Jadi tes sendiri kemampuan. Pertanyaan selanjutnya, tindak lanjut kira-kira ke depannya setelah proses yang sudah dilalui, begini kendala yang kita hadapi di lapangan, kemudian rencana tindak lanjut ke depannya. Iya, berdasarkan kendala yang saya hadapi di lapangan, jadi tindak lanjutnya untuk ke depannya mungkin mengoptimalkan waktu yang ada. Ya, saya harus bisa mengoptimalkan waktu yang sedikit itu. Bagaimana caranya untuk mencapai tujuan pembelajaran? Terima kasih Bu atas waktu yang telah Ibu sediakan untuk kita berbincang-bincang. Berarti 3 tahapan ini sudah selesai kita lakukan Ibu, mulai dari pra-observasi, kemudian observasi, dan sekarang untuk pasca observasi. Jadi Bu, kira-kira nanti ke depannya kita cari waktu lagi untuk berbincang-bincang. Saya lihat juga perubahan Ibu yang dari yang awal setelah observasi, selanjutnya dengan rencana tindak lanjut Ibu. Jadi kita cari waktunya ke depan ya Bu. Mungkin di KKG kita ya Bu ya. Baik. Terima kasih sekali lagi untuk Ibu PP juga untuk perbincangan hari ini. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.